Bos tim sampai geleng-geleng kepala? Itu bukan drama sinetron, Sob. Itu kenyataan yang terjadi saat Veda Ega Pratama menunggangi motor Moto3 dalam sesi tes rahasia minggu ini. Gak percaya mata. Ini bukan debut biasa, ini semacam trailer film superhero, dan Veda pemeran utamanya. Tapi tunggu dulu, kejutannya belum berhenti di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe dulu, karena yang terjadi selanjutnya bakal bikin kamu teriak, ini gila! Pertanyaannya, siapa yang undang Veda buat ikut tes Moto3 ini? Kok bisa diam-diam gitu ya? Menurut bocoran dari Pedok, sesi ini bukan tes terbuka, ini tes privat buat kalangan dalam tim, dan Veda diduga langsung oleh salah satu petinggi Honda Asia. Gila bro, bahkan beberapa rider Eropa aja nggak dapat kesempatan ini. Makanya begitu Veda muncul di pedok, orang-orang pada saling tatap kayak ngeliat mantan datang ke kondangan bawa pasangan baru, kaget, panas, dan penuh tanda tanya. Gosipnya, pihak manajemen pengen lihat langsung apakah Veda bisa cocok sama motor Moto3 sebelum ngambil keputusan besar buat musim depan, dan lihatlah, semua yang hadir dari mekanik sampai kameramen tim langsung jadi saksi sejarah. Seorang anak muda dari Indonesia mengguncang sesi tertutup, tapi pertanyaannya, kenapa semua ini dirahasiakan? Ada yang disembunyikan? Stay tune dan klik tombol loncengnya, jangan sampai kelewatan update. Biasanya, rider pemula akan butuh waktu buat adaptasi. Tapi Veda langsung tancap gas. Di lap pertama aja dia udah buka throttle full seperti lagi balapan, bukan tes. Beberapa kru sempat mengira dia bakal nyungsep atau keluar lintasan. Tapi kenyataannya, Veda justru kelihatan makin nyaman tiap lap. Dia mainkan body positioning dengan santai, geser motor di tikungan kayak udah hafal karakter sasisnya. Bahkan ada satu momen di mana dia overtake rider lain saat keluar dari tikungan cepat. Padahal ini cuma tes, bro. Banyak yang bilang dia punya insting balap alami. Dan kita yang nonton video rekaman internalnya cuma bisa bilang satu hal, lah ini anak minum bensin sejak kecil apa gimana? Dan yang bikin makin panas, hasil datanya bikin tim senior panik. Kita lanjut ke poin berikutnya ya, tapi jangan lupa like dulu ya, kayaknya jempol kamu kangen ditekan tuh. Kalau kamu kira ini cuma sensasi doang, lihat data waktunya. Menurut bocoran yang beredar di forum MotoGP Eropa, Veda hanya terpaut kurang dari 0,7 detik dari pembalap tetap yang udah 2 tahun main di Moto3. Gila kan? Tes ini dilakukan di trek kering dengan ban medium, artinya semua rider punya kondisi seimbang. Tapi Veda langsung adaptasi dan cetak waktu kompetitif hanya dalam 15 lap pertama. Dan lucunya, beberapa media luar negeri mulai menyebut namanya sebagai anak ajaib Asia. Bahkan ada yang iseng bilang, jangan-jangan ini alien dari Mandalika. Ya, bisa jadi, soalnya cewek kamu aja belum tentu. Bos tim Moto3 sampai suruh teknisi cek ulang data telemetri karena gak percaya. Katanya, masa iya pembalap muda bisa langsung nyatu sama motor 250cc secepat ini? Dan bener aja, setelah dicek ulang, hasilnya tetap sama. Veda gak hanya cepat, tapi juga konsisten. Setiap sektor catatan waktunya stabil, gak ada gejala overbrake atau terlambat masuk tikungan. Bahkan beberapa staf bengkel sampai nanya, anak ini disuntik chip MotoGP apa gimana? Reaksi yang muncul dari garasi itu kayak fans yang baru tahu gebetannya udah tunangan, kaget, kecewa, tapi juga terpesona. Kalau pasangan kamu lihat Veda ngebut begini, bisa-bisa langsung nanya, kapan kamu ngebut ke pelaminan? Tapi semua kehebatan ini ternyata mengundang satu drama besar. Tim-tim top mulai mengendus peluang rebutan bakat emas ini. Nah, ini dia yang bikin pedok panas kayak wajah nasi goreng tengah malam. Rumor yang berkembang cepat menyebut Gresini Racing dan Honda Asia diam-diam sedang rebutan tanda tangan Veda Ega Pratama. Informasi dari sumber pedok Eropa menyebutkan bahwa kedua tim sudah mengirim sinyal ketertarikan serius. Gresini, yang dikenal agresif dalam mencari rider muda, dikabarkan menawarkan roadmap langsung ke Moto2. Sementara Honda Asia malah ingin amankan Veda
Veda sejak wildcard Moto3 musim ini. Gila gak tuh? Ini kayak dua cowok ganteng lagi berebut satu cewek cantik di konser K-pop. Dan si cewek masih santai-santai nonton. Bahkan ada bisikan bahwa salah satu bos tim sampai rela nambah slot anggaran khusus demi amankan kursi buat Veda. Tapi tunggu dulu, belum ada yang resmi. Semua masih dalam tahap main mata. Tapi drama makin panas karena ada satu video bocor dari dalam garasi yang bikin semuanya jadi viral. Klik like sebelum videonya keburu dihapus. Ini dia momen yang bikin seluruh pedok nyaris copot headset. Sebuah video internal berdurasi kurang dari 30 detik tiba-tiba bocor di grup WhatsApp tim teknis. Isinya, Veda overtake sealang rider Moto3 senior saat masuk tikungan hairpin lalu keluar dengan wheelie kecil. Video itu langsung jadi bahan diskusi dan meskipun cepat dihapus, rekamannya udah menyebar ke grup-grup rahasia pedok. Beberapa bilang itu editan, tapi sebagian besar yakin itu real. Komentarnya pun lucu-lucu. Baru tes udah nyalip senior, dia makan apa sih pagi-pagi? Bahkan ada kru tim Eropa yang nyeletok, anak ini lebih licin dari mantan pacar. Waduh, mantap. Tapi fakta utamanya tetap, Veda bukan cuma adaptif, dia agresif dan punya insting balap tinggi. Tapi reaksi dari rider-rider lain ternyata nggak semua positif. Ada yang merasa terancam. Yuk lanjut ke poin 8. Reaksi dari rider-rider Moto3 yang ikut tes ternyata campur aduk. Ada yang kagum, ada juga yang nyinyir. Seorang rider senior dari Spanyol dikabarkan bilang ke media, saya nggak tahu siapa dia, tapi dia punya cara riding yang nggak normal, kayak alien. Sementara rider lainnya malah sempat kejar-kejaran sama Veda dan bilang, gue kira itu pembalap wildcard Moto2 bro. Lucunya, ada rider Jepang yang bilang, Veda terlalu agresif untuk ukuran tes. Padahal faktanya, dia justru paling bersih dari insiden. Ini kayak kamu nonton pasanganmu ngobrol akrab sama orang baru, antara kagum dan curiga. Tapi satu hal yang jelas, nama Veda udah masuk radar internasional. Bahkan analis MotoGP mulai menyebutnya dalam segmen pembalap muda potensial masa depan. Tapi setelah performa itu, apa langkah selanjutnya? Wildcard langsung atau nunggu 2026? Setelah tes luar biasa itu, banyak pihak berspekulasi. Apakah Veda akan langsung dikasih wildcard di akhir musim 2025? Atau malah disiapkan untuk seat penuh musim 2026? Gosipnya, Dorna dan beberapa sponsor besar dari Asia sudah menyiapkan skenario masuk Moto3 sebagai rider tetap. Bahkan ada dokumen internal yang menyebut nama Veda dalam daftar shortlist untuk program pembalap muda Asia. Wow, tapi ini bukan keputusan sembarangan. Semua tergantung apakah Veda bisa konsisten dan yang paling penting, apakah orang-orang di belakang layar bisa amankan kursi sebelum tim lain nyambar duluan. Kalau diibaratkan cinta, ini kayak hubungan LDR. Kalau kelamaan nunggu, bisa direbut orang. Tapi apapun keputusan akhirnya, satu hal udah pasti, dunia balap gak bakal sama lagi setelah kehadiran Veda. Pertanyaan besar sekarang, apakah Veda Ega Pratama bakal jadi senjata rahasia Asia di Moto3? Setelah tes yang mengguncang, waktu yang kompetitif, video viral, dan reaksi dari bos tim, semua tanda-tanda itu menuju satu arah. Veda sedang dipoles untuk jadi ikon baru balap Asia di kancah dunia. Dengan usia yang masih 16 tahun, adaptasi luar biasa, dan aura kompetitif tinggi, dia bukan sekedar prospek, dia ancaman nyata. Kalau semuanya berjalan lancar, Moto3 2026 bakal kedatangan pembalap muda dengan aura the next big thing. Dan kita semua bisa bilang, kita udah lihat dari awal. Tapi ya itu tadi, semoga gak ada drama internal, rebutan sponsor, atau pasangan yang minta waktu lebih banyak ya. Soalnya kalau Veda udah fokus, bahkan sirkuit Eropa pun bisa dia taklukkan. Jangan lupa klik like, share ke teman nonton balapmu, dan subscribe, karena kita bakal terus kawal langkah Veda menuju panggung dunia. 1, 4.